diduga terlibat korupsi 14 kasus korupsi BTS. Sebagai tersangka dugaan korupsi di Sangka dugaan gratifikasi. kita dijerat undang-undang korupsi. Listen, we need help with something else. Some of the government, some of it is pretty corrupt. Not your bit, right? Yes, but we're corrupt in a good way. pengecut sih. Bohong kali ya. Rakyat aja bisa dibohongin apalagi negara gitu ya. Menurut saya pribadi ya seharusnya koruptor itu seperti Di penjara dan tidak usah dikasih fasilitas yang mewah. Oke, baik. Untuk Ibu? Ya, sama juga begitu ya. Iya, di strom. Ya kalau dibunuh terlalu enak dia. Strom. Bapak jadi pengennya para koruptor ini Di strom, iya di strom. istighfar sih. Bapak istighfar sih. Korupsi, satu kata yang sangat memberikan dampak buruk bagi kehidupan. Keji, itulah yang terlintas ketika mendengar kata korupsi. Lihatlah sekitar kalian, kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial sudah banyak ditemukan di mana-mana, hanya karena satu kata ini. Korupsi lebih sering dikaitkan dengan penyelewengan dana pada pemerintahan oleh masyarakat. Padahal, korupsi ini memiliki arti yang luas. Korupsi secara umum merupakan perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Pada tahun 2022, dilansir dari Indeks Persepsi Korupsi, Indonesia menduduki peringkat 110 dari 180 negara dengan nilai indeks 34. Bukankah ini cukup kelihatan kalau kasus korupsi di Indonesia masih sering terjadi? Jika diteliti lebih dalam, ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa masih maraknya korupsi di Indonesia. Di antaranya adalah politik, hukum, faktor ekonomi, dan organisasi. Politik dalam hal ini bisa kita contohkan seperti keinginan yang kuat pada seseorang untuk mendapatkan kekuasaan, sehingga ini mendorong para pelaku untuk mendapatkannya secara paksa, seperti adanya money politik untuk menghasut para rakyat agar memilih si pelaku naik ke jabatannya. Kemudian, pada hukum, seringkali terjadi perundang-undangan hukuman yang tidak sesuai. Para hakim dan jaksa biasanya sering disuap untuk meringankan hukuman mereka atau bisa saja mereka menyuap untuk meniadakan dari hukuman mereka. Contoh kecilnya saja, masih maraknya terjadi razia liar. Sehingga kita seringkali menyuap para oknum razia liar agar kita bisa dibebaskan. Atau pada faktanya, kita seringkali melihat hukuman para pelaku korupsi itu lebih ringan dan tidak masuk akal daripada hukuman kriminal ringan lain-lainnya. Yang terakhir, ada faktor ekonomi. Ketika seseorang tidak dibayar sesuai dengan keahlian dan kemampuannya, maka itu akan mendorong pelaku untuk mendapat secara paksa haknya. Tentu saja ini akan berdampak sangat besar dan buruk kepada beberapa aspek ketika korupsi terus-menerus terjadi. Dalam aspek ekonomi, tentu saja akan berdampak kepada masyarakat secara signifikan, terjadinya kemiskinan, luasnya kesenjangan sosial, dan semakin banyaknya pengangguran. Sehingga warga yang pendapatannya di bawah rata-rata akan semakin susah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti sandang, pangan, dan papan. Begitu juga dengan halnya pendidikan dan infrastruktur. Jika korupsi itu tidak terjadi, kemungkinan besar 80% pelajar di Indonesia bisa dibiayai oleh pemerintah. Dan jika korupsi itu tidak terjadi, maka tidak akan ada lagi fasilitas yang tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Jika budaya korupsi terus-menerus terjadi, itu akan berdampak pada aspek sosial budaya di Indonesia, yang dimana akan membudaya di Indonesia secara tidak langsung. Maka dari itu, kita harus berperan besar sebagai penerus bangsa dalam memberantas korupsi. Dengan kekuatan kita, berupa semangat dalam menyuarakan dan memperjuangkan nilai-nilai kebenaran serta keberanian dalam menantang segala bentuk ketidakadilan. Mahasiswa menempati posisi yang penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Kekuatan tersebut bagaikan pisau yang bermata dua. Di satu sisi, mahasiswa mampu mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk bertindak atas ketidakadilan sistem, termasuk di dalamnya tindakan penyelewengan jabatan dan korupsi. Sedangkan di sisi lain, mahasiswa merupakan faktor penekan bagi penegakan hukum, bagi pelaku korupsi, serta pengawal bagi terciptanya kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak. Oleh karena itulah, marilah kita sebagai generasi emas bersama-sama memberantas korupsi.